percaya ya. Wait a minute. Who are you? Damn! Oh my god. Wow. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petrus Canisius Ricardo Gaspar Fernandes Aikuli. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam pendidikan yang terkait dengan proses landasan filosofis. Poin pembahasan 1. Berdasarkan perbedaan pandangan mengenai tujuan dan nilai. 2. Berdasarkan bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Berdasarkan perbedaan pandangan mengenai tujuan dan nilai. 1. Konflik antara pendekatan konservatif dan progresif. Pendekatan konservatif biasanya lebih menekankan pada pelestarian nilai-nilai tradisional, disiplin, dan struktur yang ketat. Di sisi lain, pendekatan progresif lebih fokus pada pengembangan individu, kreativitas, dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Konflik ini sering muncul dalam perdebatan tentang kurikulum dan metode pengajaran, seperti perbedaan antara pendekatan berbasis hafalan versus pembelajaran berbasis proyek. 2. Konflik antara pendidikan berorientasi akademi dan vokasional. Filosofi pendidikan yang lebih akademik seringkali menekankan pentingnya pengetahuan teoretis dan kognitif yang mendalam. Sementara itu, pendidikan vokasional lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Konflik ini muncul ketika kebijakan pendidikan atau kurikulum cenderung mengabaikan salah satu pendekatan ini. 3. Konflik antara pendidikan berbasis nilai agama dan pendidikan sekuler. Landasan filosofis pendidikan agama menekankan nilai-nilai spiritual dan moralitas tertentu yang sering dikaitkan dengan keyakinan religius. Di sisi lain, pendidikan sekuler lebih menekankan pada pengetahuan ilmiah dan moralitas yang bersifat universal tanpa kaitan dengan keyakinan agama tertentu. Konflik ini sering terjadi di negara-negara atau komunitas yang memiliki keragaman agama atau di mana ada ketegangan antara prinsip negara sekuler dan praktik keagamaan. 4. Konflik tentang tujuan pendidikan atau pendidikan untuk kerja versus pendidikan untuk pengembangan diri. Ada perdebatan filosofis mengenai apakah tujuan utama pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan ekonomi, atau untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri sepenuhnya, terlepas dari manfaat ekonomi langsung. Kedua pandangan ini sering bertentangan dalam hal penyusunan kebijakan pendidikan, anggaran, dan prioritas kurikulum. 5. Konflik mengenai pendidikan kritis versus pendidikan yang mengutamakan kepatuhan. Filsafat pendidikan kritis yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Paulo Freire mendorong siswa untuk menjadi pemikir kritis yang mempertanyakan status quo dan memahami konteks sosial dan politik. Di sisi lain, beberapa sistem pendidikan menekankan kepatuhan terhadap otoritas dan penerimaan nilai-nilai yang ada tanpa banyak kritik. Konflik ini biasa muncul dalam konteks bagaimana guru diharapkan mendidik siswa. Apakah mereka harus menekankan kepatuhan atau kebebasan berpikir?
berdasarkan bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. 1. Pendekatan pendidikan tradisional versus modern. Tradisional. Pendidikan berfokus pada penguasaan pengetahuan dasar dan disiplin, seringkali mengutamakan metode pengajaran langsung dari guru. Modern. Mengedepankan pendekatan konstruktivitis yang menekankan pada pembelajaran aktif, di mana siswa berperan lebih dalam proses belajar. Konflik ini muncul ketika sekolah atau guru masih menerapkan metode tradisional di era modern, di mana siswa lebih membutuhkan pendekatan yang interaktif dan relevan. 2. Pendidikan agama versus pendidikan umum. Dalam konteks pendidikan di negara dengan keragaman agama, seringkali terjadi konflik antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendidikan harus lebih berfokus pada nilai-nilai agama, sementara yang lain menekankan pentingnya pendidikan umum yang mencangkup berbagai disiplin ilmu tanpa memprioritaskan satu agama. 3. Pendidikan berbasis keterampilan versus pendidikan akademis. Ada perdebatan antara pentingnya pendidikan yang berorientasi dalam pengembangan keterampilan praktis seperti kejuruan dibandingkan dengan pendidikan yang lebih akademis. Beberapa orang berargumen bahwa dunia kerja membutuhkan keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa pendidikan akademis juga penting untuk mengembangkan pemikiran kritis dan analisis. Kesetaraan dalam pendidikan. Konflik ini muncul ketika ada perbedaan pandangan tentang bagaimana pendidikan seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Ada percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, sementara yang lain berpendapat bahwa standar yang sama harus diterapkan untuk semua tanpa memandang latar belakang. 5. Peran teknologi dalam pendidikan. Dengan kemajuan teknologi, terjadi perdebatan tentang sejauh mana teknologi seharusnya diintegrasikan ke dalam pendidikan. Beberapa pihak percaya bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, sementara yang lain khawatir bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi interaksi sosial dan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, itu saja dari penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.